Oke, halo guys. Ini bacaan untuk Cancer ya. Cancer Januari 2024. Kita lihat. Cancer Januari 2024. Awakening ancient wisdom. Healing the past. Cancer, kartunya keluar. Healing the past. To be fair. Oke, kita lihat. Oops. Ace of Wands. Queen of Pentacles, Queen of Cups, Hierophant. Perfect. The Fool, nice. Oke. Simpelnya gini ya, dari kartu yang keluar. Kalau kamu belum siap untuk belajar tentang dirimu, belajar tentang nilai diri kamu, self knowledge, ibaratnya gini, how to be, misalnya kamu perempuan misalnya ya, karena ini kartu bisa buat perempuan atau laki-laki. Misalnya kamu perempuan, belajar bagaimana menjadi wanita seutuhnya. Atau kalau misalnya kita nggak ngomongin gender pun, kamu belajar tentang mungkin dari selama ini apa yang kamu sudah alami, apa yang sudah kamu lewati. Aku kadang suka ngomong sama klienku tuh gini, orang pinter itu banyak, tapi orang yang punya wisdom itu sedikit. Orang pinter belum tentu punya wisdom, tapi orang punya wisdom pasti punya pandangan yang sangat luas, dengan punya sudut pandang yang sangat lebar, yang belum tentu dimiliki oleh orang pinter. Oke? Ibaratnya kalau orang pinter, dia punya ide-ide cemerlang. Tapi dia nggak tahu ide itu bagaimana diterapkan, atau dia nggak tahu 30 tahun ke depan itu ide itu akan seperti apa. Tapi kalau orang yang punya wisdom, saat dia melihat sesuatu, konsep, ideas, atau just things, ya, dia akan bisa lihat 30 tahun ke depan itu akan bagaimana. Orang yang punya kepandaian belum tentu dia bisa melihat arah hidup, tapi orang yang punya wisdom, dia memiliki arti hidup. Oke, so kartu ini Awakening Ancient Wisdom. Aku ngelihatnya gini, bagaimana kamu melihat hidup dari sudut pandang, dari kacamata wisdom, kebijaksanaan, apa yang sudah kamu lewatin, dan orang yang akan punya wisdom itu dia tidak dipengaruhi oleh cerita-cerita masa lalu. So,
harus melewati masa healing. Orang punya wisdom itu harus harus udah melewati masa healing. Tidak akan orang bisa punya wisdom tanpa melewati naik turunnya hidup. Tanpa dia benar-benar mengobservasi apa yang sebetulnya dia alami secara realita. Bukan hanya dari egoic mind atau dari cara pandangnya sendiri. Tapi dia bisa melihat segala sesuatu itu komprehensif. Oke? Dan melihat hidup, aku ngelihat to be fair ini bicara tentang balancing. Dan di sini juga ada Hierophant. Hierophant itu is a priest. Ya, Hierophant is a priest. Nah, seorang priest, seorang pendeta. Itu bicara tentang spirituality. Apa sih yang dimaksud dengan spirituality? Spirituality is nothing than you know your own nature. You know who you are. You know your own self. You can see through the true nature of you. Your true self yang orang bilang. Okay? Dan fase ini sebetulnya, kalau kamu jalani dengan baik, itu bisa membuka pintu ke sana. Dan kamu ada kata the full di situ, menandakan bahwa hidup kamu tuh di reset ulang. Aku baru habis coachingin satu klienku yang aku juga ngomong sama dia. Kamu berasa nggak? Dari segala aspek hidup kamu nih, kamu berasa nggak hidup kamu lagi di reset ulang? Dia diem. Iya benar juga ya. Dari sisi kerjaan, hubungan, di reset. Nah, itu tandanya apa? Seseorang yang menuju ke kehidupan baru. Jadi sebetulnya hidup itu kita tuh terlahir kembali. Jadi aku lebih melihat sisi reinkarnasi itu bukan kehidupan sebelumnya dalam artian kita meninggal, kita dihidupkan lagi, bukan. Aku melihat reinkarnasi itu sebagai the death of ego. Jadi kita tuh terlahir kembali itu di dunia ini yang sekarang kita jalani. Kalau aku melihat konsep reinkarnasi seperti itu. Berarti bukan di kehidupan sebelumnya, tapi di kehidupan ini. Di kehidupan ini akan ada hal-hal yang berubah dalam diri kita. Kita jadi lebih bijaksana, kita jadi lebih bisa melihat apa yang tidak bisa kita lihat sebelumnya. Itu kan berarti diri kita yang dulu itu udah mati. Kita terlahir baru, menjadi manusia baru, di mana kita sudah bisa melihat apa yang tidak bisa kita lihat dulu. Sama seperti kita bertumbuh ya. Dari anak-anak kita memahami, kita belum ngerti apa cinta, kita mulai menjalani hubungan, kita mulai memahami arti cinta. Oh ternyata salah, ini bukan cinta, bla bla bla, sampai kita benar-benar di titik kita mengerti cinta itu seperti apa. Itu kan proses. Right? Nah, aku melihat di sini Ace of Wands. Ace of Wands itu menandakan sebuah gairah baru sebetulnya. Jadi seharusnya kamu akan menemukan gairah baru. Especially buat kamu yang memang sedang merasa dalam proses spiritual journey, yaitu self-discovery. Self-discovery itu is a spiritual journey. Self-healing itu spiritual journey. Okay? And then ada Queen of Pentacles. Pentacles itu bicara tentang value. Nggak selalu harus bicara materi. It's a value. So, what is value within you? Apa yang menjadi nilai dalam diri kamu? Dan di sini ada Queen of Cups. Kita tahu bahwa cups itu melambangkan emosi, melambangkan perasaan dan segala macam. So you become the master of your own emotions. This is very very good. Okay? So dan situasi seperti ini, kalau memang kamu ngerasa kamu butuh ada guidance, kamu butuh diarahkan, kamu butuh lebih banyak tahu, kamu bisa coba coaching, kamu bisa diarahkan. Kamu nggak bingung meraba-raba. But this is, kalau kamu cewek, misalnya kamu cewek ya, aku pakai example-nya aja. Kalau kamu perempuan, this is what is called a process of womanhood, dimana kamu belajar menjadi seorang wanita dewasa. Kalau kamu laki-laki ya kamu sedang belajar bagaimana menjadi seorang laki-laki dewasa, seorang laki-laki seutuhnya. Aku pernah bilang bahwa tidak semua perempuan itu sudah dewasa. Ya, let's say 30. Kalau kita ngeliatnya dari umur itu kan umur 30 harusnya udah dewasa dong. Tapi banyak orang umur 30 tapi masih seperti anak-anak. Jadi ya itulah makanya kita kita sering dengar bahwa
Kedewasaan itu bukan dilihat dari umur, tapi bagaimana dia memahami situasi, bagaimana dia memahami dirinya, bagaimana dia belajar dari apa yang sudah dia lewati, yang membuat orang jadi dewasa, right? So the beautiful thing, setiap perubahan dari anak-anak kepada remaja itu adalah sebuah transisi yang indah sebetulnya. Dari mulai remaja jadi dewasa itu juga sebuah transisi yang indah. Oke? Tidak semua perempuan dewasa secara umur, ya, maksudnya tua secara umur, because aku mencoba untuk tidak memakai kata tua sebetulnya. Oke? Ya, orang yang tua secara umur tidak lantas menjadi dewasa. Right? Dan seorang perempuan yang sudah cukup umur belum tentu dewasa. Dan seorang perempuan yang sudah cukup umur tidak lantas secara otomatis akan menjadi seorang istri. Akan bisa menjalankan perannya menjadi seorang istri. Begitupun juga laki-laki. Tidak lantas seorang laki-laki yang sudah cukup umur lantas otomatis bisa menjalankan peran suami. Belum tentu. Itu tidak terjadi secara otomatis. Ini pernah aku bahas kok di live-ku. Okay? So, if you really want to learn how to be, a grown-up woman, not a girl, a woman. Itu aku ajarin dalam sesi coachingku, aku ajarin dalam program-programku, bagaimana mentransformasi diri kamu menjadi seorang wanita seutuhnya. Ini sangat baik energinya, sangat bagus. So, berarti menuju awal tahun ini, kamu akan lebih banyak belajar. Tapi, you have to go through the healing time. Oke, ini yang harus kamu jalani. Baru kamu akan bisa embrace wisdom. Baru kamu akan bisa belajar menjadi seorang wanita dewasa atau seorang pria dewasa. Nah, ini energi yang pas banget kalau menurutku. Mungkin sebagian dari kamu udah pernah refleksi, udah pernah mencoba untuk kontemplasi tentang apa sih yang kamu inginkan, kamu ini siapa, apa sih isu kamu. Nah, itulah proses orang mengenal diri. Dan apa value, nilai yang dia ingin tanamkan kepada dirinya. Okay? So kalau kamu ngerasa kamu butuh guidance, you can contact me. Kontaknya ada di deskripsi. Kamu bisa coaching untuk pelan-pelan kamu belajar untuk bagaimana menjadi seorang yang dewasa, bagaimana caranya kamu menghealing. It's a beautiful process actually. Kalau kita jalaninya dengan benar ya, it's a beautiful process. Sometimes we just need someone that we can share, someone that we can talk to, someone yang di tempat kita bertanya. Itu juga penting. Dan seseorang yang bisa mensupport kita secara mental and emotional, that help us to improve ourselves, upgrade ourselves. This is a very nice energy. So use it wisely, okay? So thank you so much for listening to my video, and I'll see you in the next video. Bye.